jauh-jauh Oke, baik. diperlukan kalau memang Selamat malam semuanya. Dok. Ya, malam ini saya akan memberikan pembekalan untuk kita praktikum besok ya. berarti yang saya buat itu pola Besok untuk yang praktikum golongan darah, oke. Jadi kita besok untuk yang praktikum 3, ini ada 3 praktikum. Yang pertama itu yang penentuan golongan darah. Yang kedua itu untuk pemeriksaan glukosa darah. Yang ketiga ini untuk fragilitas kapiler. Untuk yang praktikum golongan darah, ini nanti kita akan menentukan golongan darah ya. Jadi pada dasarnya nanti untuk pemeriksaan golongan darah ini kita pakai rules dari Landsteiner ya. Jadi ada reaksi antara antigen dengan antibodi. Jadi kalau seseorang itu punya golongan darah tertentu, dia karena di dalam sel eritrositnya itu dia mengandung antigen untuk golongan darah tertentu ya. Kemudian pada orang yang mempunyai antigen di sel darahnya, di plasmanya dia mempunyai antibodi terhadap salah satu eh, jenis jenis golongan darahnya ya. Oke, nah ini contohnya. Untuk yang grup A, berarti pasiennya memiliki antigen di eritrositnya, antigen A di eritrositnya, dan di plasmanya dia memiliki anti B. Kemudian untuk yang grup B, berarti di eritrositnya dia ada antigen B, dan di plasmanya dia memiliki antibodi anti A. Ya. Kemudian kalau untuk grup AB, dia tidak memiliki antibodi di dalam plasmanya, tetapi sel darahnya memiliki antigen A dan antigen B. Sebaliknya untuk yang orang dengan golongan darah O, dia tidak memiliki antigen di sel darahnya, tetapi di dalam plasmanya dia memiliki antibodi A dan antibodi B. Nah, prinsipnya besok kita akan melakukan yang cell typing ya. Tapi pada dasarnya dia ada 2. Jadi ada yang secara langsung atau tidak langsung, ada yang cell grouping, atau ada juga yang dengan menggunakan serum. Nah, besok yang akan kita lakukan itu yang cell typing atau cell grouping. Jadi untuk menentukan antigen, nanti kita pakai reagen yang sudah diketahui antiseranya ya. Jadi nanti ada anti A, anti B, dan anti AB. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ini ya. Jadi ada alkohol, kapas, lancet, kemudian nanti ada reagen golongan darah anti A, anti B, anti AB, kemudian juga nanti ada anti resus mudah-mudahan ya. Kemudian nanti ada pakai kertas golongan darah, atau kalau tidak ada kertas golongan darah kita pakai kaca objek. Kemudian juga nanti lidi ya. Nah, nanti dia pakai darah kapiler saja boleh. Nanti saling ngetes antar temannya ya. Jadi nanti kita teteskan dulu untuk reagennya anti A, anti B, kemudian anti AB, kemudian nanti ditambahkan 1 tetes darah yang akan diperiksa. Ya, nanti komposisi untuk perbandingan antara reagen dan darahnya itu kalau bisa sama ya 1:1. Kemudian nanti kita goyangkan, kita campur darah dan reagennya, kemudian nanti diperiksa adakah aglutinasi ya. Nah, ini yang gumpalan-gumpalan itu artinya ada aglutinasi. Tetapi kalau yang tidak ada gumpalan itu berarti dia tidak ada aglutinasi ya. Nanti kita cek kalau misalnya di anti A-nya dia ada aglutinasi, kemudian di anti B-nya dia tidak ada aglutinasi, dan di anti AB-nya dia ada aglutinasi, berarti orang tersebut golongan darahnya adalah A ya. Nanti silakan dilihat lagi ya. Nah, pada dasarnya, pada prinsipnya kalau misalnya kita sebut reaksi aglutinasi itu harusnya tuh dia reaksinya kuat ya. Kalau dia lemah, kemungkinan dia ada atau ada
antibodinya dia tidak dominan ya. Kemudian untuk yang glukosa darah, ini nanti kita pakai glukometer ya. Prinsipnya untuk yang glukometer yang besok kita akan gunakan itu adalah VOCT enzimatik ya. Ini adalah alat dan bahannya, nanti ada pakai glukotest kit, kemudian alkohol, kapas, lancet, dan darah kapiler. Nah, nanti untuk glukometernya kita nyalakan ya. Kemudian nanti kita kalibrasi dulu untuk mengetes apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kemudian kita masukkan stripnya ya. Nanti akan muncul kode dan akan muncul gambar tetes darah di atas. Baru setelah itu nanti kita tusuk darahnya, kemudian darahnya disentuhkan ke stripnya ya. Nanti darahnya akan meresap sendiri ke dalam ujung strip, kemudian nanti akan berbunyi. Ya, nanti kita lihat hasilnya nanti akan muncul dalam waktu beberapa detik saja. Gini, ya. Dia ada stripnya. Ini darahnya nanti disentuhkan saja ke ujung strip ini, nanti dia akan mengalir sendiri darahnya. Oke, yang ketiga ini adalah fragilitas kapiler. Fragilitas kapiler itu kita sebut juga sebagai Ramplit test ya. Jadi tujuannya untuk menilai ketahanan pembuluh darah kapiler. Kemudian jika nanti dia dites Ramplit ya positif, berarti nanti terjadi gangguan perdarahan ya karena kelainan pada dinding pembuluh darahnya. Ini nanti kita tes dengan menggunakan sfigmomanometer ya. Nanti dibuat tahanan, kita ukur dulu tensinya, tekanan sistolik dan diastolik ya, kemudian kita jumlahkan dan dibagi dua. Kemudian kita pertahankan tekanan tersebut selama 10 menit ya. Nanti kita tunggu muncul, ini sudah dilingkerin dulu ya di bagian bawah. Dilingkerin dulu, nanti lihat muncul P3. Nih, ya P3. Positif kalau nanti P3-nya muncul lebih dari 10. Ya. Ini bisa karena demam berdarah, trombositopeni, atau dia ITP. Oke, gitu saja untuk yang praktikum besok. Ada pertanyaan? Izin bertanya dokter, Boleh silakan. saat untuk pemeriksaan yang terakhir itu di atas 10 itu maksudnya 10 itu bacak darahnya atau bagaimana ya dok? Atau 10 cm? Bercak darahnya. Bercak darah di dalam lingkaran diameter yang kita buat tadi. Kalau ketemu bercaknya itu lebih dari 10, berarti dia Ramplit positif. Baik, terima kasih dokter. Oke. Masih ada lagi? Ini BRT kan singkatan, nggak perlu merek. Kalau ini kan Baik, kalau tidak ada mungkin boleh yang bahan Dr. Ferdi ya. Ya, baik. Untuk saya ya, jadi mungkin tidak akan berbeda jauh dengan eh, yang kemarin ya, waktu penghitungan dari jumlah eritrosit, benar ya. Jadi mungkin tidak akan lama. Yang pertama, eh, kita wajib ini ya, tahu bahwa apa saja peralatan yang dibutuhkan ya. Yang kedua, perhatikan kamar hitung yang akan digunakan untuk pemeriksaan dari masing-masing pemeriksaan. Kita tahu bahwa untuk reagen pemeriksaan dari jumlah leukosit, kita pakai reagen apa deh? Ada tahu nggak? Sudah pada baca belum? Ada yang tahu? Reagen apa yang dipakai untuk pemeriksaan dari jumlah leukosit? Saya bukan dok. Iron check bukan. Oke, kemudian kalau untuk trombosit, apa deh trombosit?
Riseker, Dok. Nah, reseker ya. Ngomongnya jangan malu-malu ya. Kan sudah baca ya. Kemudian kalau pipet tomanya, kalau untuk leukosit warna putih ya. Kalau trombosit warna merah ya gitu ya. Ini mungkin saya akan memberikan beberapa tips ya agar nanti besok lebih lancar ya. Yang pertama untuk setting mikroskopnya kita settingkan di diafragmanya tuh kita kecilkan ya agar nanti tampak cahaya itu lebih tampak. Ini sering salah ya dari beberapa tahun ya. Kemudian kondensornya diturunkan ya, dengar ya. Kondensor diturunkan, diafragmanya dikecilkan. Nanti baru tampak tuh kamar hitungnya. Kalau semua tidak diatur seperti itu, nanti akan tampak putih saja ya. Kemudian untuk trombosit khususnya, begitu nanti diteteskan di kamar hitung, itu didiamkan dulu 10 menit ya. Karena trombosit itu sel darah yang paling kecil, dia membutuhkan waktu untuk mengendap di bilik hitungnya, gitu ya. Kemudian untuk nanti saat pembacaan trombosit ya, kalau leukosit mungkin tampak jelas lah ya. Tapi kalau untuk leukosit ini tampaknya nanti ya. Jadi mungkin nanti akan tampak masih ada sel darah merah, tapi kamu hitung tuh yang ini, yang kecil-kecil ini ya. Jadi tolong jangan salah ya. Jadi ya, sering salah ini. Ini saya kasih clue-clue yang sering salah saya temui saat praktikum ini dilakukan ya. Dari settingan mikroskop, kedua cara kita nanti meneteskannya ya. Nanti pada saat di sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita meneteskan dari darah dengan kita teteskan di bilik hitung, dibuang dulu berapa tetes, Dek? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Minimal 3 atau 4 tetes ya, agar kita mendapatkan darah yang dari bilik yang itu ya, yang sudah bercampur dengan reagennya baik, diinkubasi dulu, baru nanti diteteskan. Tapi ini ya, ini jumlah leukositnya jangan lupa ya, yang sel yang kecil ini ya. Kalau leukosit nanti jelas sekali ya. Tapi kalau untuk trombosit sering salah. Nanti kamu ngitung trombosit, eritrosit takutnya nanti. Mungkin itu dari saya. Satu lagi, sebelum kita mulai untuk mengambil darah ya, jangan lupa dihomogenisasi dulu tabung RTA nanti. Nanti saya bawa darah dari rumah sakit ya, tapi ingat nanti itu darah itu infeksius. Diusahakan darahnya sebelum diperiksa digerakkan dulu ya, bolak-balik dulu cara perlahan, baru nanti kamu pakai darahnya. Karena nanti kalau kamu tidak homogenisasi, ada kejadian juga tahun lalu penuh sekali sel darahnya ya, karena dia ngambilnya dari bottom ya, dari endapan sel darah merah. Itu akan hancur nanti hasilnya. Jadi jangan lupa dihomogen dulu, baru diambil dari pipetnya itu baru kita kerjakan. Jadi itu poin itu merupakan tips-tips untuk pemeriksaan besok. Nanti untuk penghitungannya mirip-mirip sama kayak juga sel darah merah kemarin ya. Jadi kita hitungnya tuh dari sisi kanan ke bawah ya. Nanti saya gambarkan di papan tulis ya. Mungkin itu dari saya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Silakan. Jangan ini ya, hati-hati ya, karena kita kerja dengan gelas. Saya takutnya nanti ada yang pecah ya. Silakan Dek, apakah ada pertanyaan terkait besok? Ada? Kalau tidak ada, baik. Kita tutup briefing kita malam ini ya. Semoga besok kita praktikumnya akan lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Harapan kami ya tadi adik-adik bisa lagi. Sebetulnya sudah ada barang. Pretestnya malam ini atau Malam ini nanti habis ini dikasih sesuatu yang pretestnya ya. sesuai